kelompok satu ini. Jadi kelompok satu ini akan mempresentasikan terkait kekurangan dan kelebihan dari KTSP. Nah, sebelum itu bisa di next slide. Nah, sebelum itu satu ini dengan kelompok ke-5 juga 9. Eh, nah, bisa langsung di next slide aja. Nah, ini merupakan anggota dari kelompok satu yang merupakan anggota gabungan dari tiga kelompok. Nah, pada kelompok kami itu ada tiga bagian cakupan materi pada KTSP ini. Yang pertama itu ada pengenalan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua itu ada kelebihan dari KTSP itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada kekurangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya, tolong boleh dilanjut kita. Oke, ini pengenalan dulu nih KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa kita sebut kurikulum 2006. Nah, apa sih tuh KTSP itu sendiri? Jadi KTSP itu sendiri adalah sebuah kurikulum nih yang dimana itu membebaskan sekolah dalam pembuatan kurikulum sendiri sesuai dengan kondisi siswa. Jadi KTSP itu tuh suatu kurikulum yang dimana dia menyesuaikan daerah eh, daerah dari lingkungan pendidikan sendiri. Jadi ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Jadi itu sendiri ditetapkannya uh, dari tahun nasional. Nah, terus KTSP itu sendiri itu diterapkan dari tahun 2006 sampai dengan 2016 sebelum berganti ke kurikulum 2013. Nah, selanjutnya, kenapa sih KTSP itu dibentuk? Jadi, KTSP itu dibentuk sebagai penyempurnaan wujud dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2004. Jadi, KTSP sendiri ini sebagai eh, apa ya perwujudan kesempurnaan dari kurikulum 2004 itu sendiri. Bisa tolong di next, Konita. Oke, selanjutnya pengenalan KTSP yang lain itu ada rencana awal pembuatan KTSP itu sendiri. Eh, Mungkin Zikri itu bisa mempresentasikan terkait slide ini. Oke, baik Jara. Apakah suara saya terdengar? Terdengar tidak? Hmm, Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rencana awal pembuatan KTSP. Yang pertama di sini ada meningkatkan relevansi pendidikan. KTSP ini diharapkan lebih relevan kepada siswa, masyarakat, dan potensi lokal dengan memberikan kebebasan mengatur kurikulum sesuai keadaan sekitar. Selanjutnya yang kedua, memberikan otonom kepada sekolah. Dengan diberikannya wewenang kepada sekolah, sekolah diharapkan dapat kreatif dalam mengatur kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Ketiga, ada meningkatkan keterlibatan guru dan masyarakat lokal. KTSP dirancang agar pihak sekolah dan masyarakat berkolaborasi dalam menentukan arah pembelajaran yang sesuai dengan visi sekolah dan lingkungannya. Selanjutnya, ada mengembangkan KBK atau kurikulum berbasis komputer. Seperti yang kita ketahui, sebelum KTSP ini ada kurikulum KBK. KTSP tetap berfokus dalam kompetisi dasar siswa, tapi di sini sekolah diberikan kebebasan lebih untuk menentukan cara dalam mencapainya. Yang terakhir ada mengatasi kesenjangan sosial. Dengan diberikannya kebebasan dengan diberikannya kebebasan, sekolah dapat memaksimalkan keunikan yang dimiliki daerahnya.
seperti adat, bahasanya, lalu kondisi geografinya. Lalu sekolah juga dapat menyusun kurikulum yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil atau terpinggirkan. Itu saja penjelasan dari saya tentang rencana awal pembuatan KTSP. Oke, terima kasih Zikri. Tadi tuh udah kita singgung nih kita singgung nih mengenai KTSP itu sendiri, mulai pengertiannya, terus juga peraturan Menteri Nasional yang menetapkan KTSP itu sendiri, terus kayak untuk apa KTSP itu dibentuk, terus kapan diterapkannya. Nah, selanjutnya kita tuh akan bahas nih kelebihan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP itu sendiri. Nah, untuk kelompok kami itu kita terbagi menjadi 6 kelebihan nih yang akan dijelaskan oleh tiap anggota kita. Mungkin bisa langsung dilanjut aja dari poin pertama untuk penjelasannya. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan untuk kelebihan dari KTSP. Poin pertama yaitu fleksibilitas dalam penyusunan kurikulum. Jadi KTSP memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyusun pelajarannya sendiri atau kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan siswanya. Lalu sekolah dapat menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya itu, sekolah di daerah pertanian bisa memasukkan pelajaran tentang teknologi pertanian modern sebagai bagian dari mata pelajarannya. Lalu, misalnya ada sekolah di daerah pantai, sekolah tersebut bisa memberikan pengetahuan tentang konservasi laut atau keterampilan nelayan. Selanjutnya, untuk poin kedua akan dijelaskan oleh Nuri. Kepada Nuri dipersilakan. Baik, poin yang kedua adalah pengintegrasian pendidikan karakter siswa. Pengintegrasian pendidikan karakter siswa adalah upaya untuk menerapkan nilai-nilai moral dan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras lebih mudah diintegrasikan dalam kurikulum. Contohnya, seorang guru memasukkan diskusi tentang kejujuran dalam pelajaran bahasa Indonesia melalui cerita rakyat yang mengandung pesan moral. Tujuannya agar siswa tidak hanya cerdas dalam secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sahira. Baik, untuk kelebihan ketiga dari KTSP yaitu penekanan pada kebutuhan siswa. Jadi KTSP ini memberikan ruang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, baik dari segi minat, kemampuan, dan kebutuhan khusus. Nah, contoh pengaplikasiannya yaitu siswa yang memiliki bakat dalam seni dapat mengikuti program ekstrakurikuler yang didukung dalam kurikulum. Lalu, satu lagi, siswa siswa yang berkebutuhan khusus, diberikan penyesuaian dalam metode pembelajaran. Lalu materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nasya. Oke, baik. Terima kasih. Pada poin keempat, yaitu memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan metode pembelajaran yang efektif. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada penyesuaian dengan kebutuhan lokal, di mana sekolah dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta lingkungan setempat. Ini memungkinkan pengajaran yang lebih relevan dan juga kontekstual. Kemudian yang kedua itu ada inovasi dan kreativitas, di mana guru dan sekolah memiliki ruang untuk berinovasi dan mengembangkan metode pengajaran yang kreatif dan juga sesuai dengan perkembangan zaman serta teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan keterlibatan siswa, di mana metode ini pengajarannya sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Kemudian yang keempat itu ada pengembangan profesional guru, di mana guru didorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam mencari metode pengajaran yang efektif.
sehingga meningkatkan kualitas pengajaran. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran, di mana sekolah dapat lebih fleksibel dalam mengatur waktu dan cara menyampaikan materi, sehingga dapat lebih responsif terhadap perubahan dan juga kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kesa. Nah, untuk kelebihan yang kelima yaitu pengintegrasian kelebihan nyata dalam pembelajaran. Nah, KTSP ini memberikan kebebasan kepada guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata di lingkungan peserta didik. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk menghubungkan pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran menjadi lebih relevan karena peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam situasi nyata. Selain itu juga untuk mendorong pembelajaran berbasis pengalaman di mana peserta didik lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran karena mereka mengalaminya secara langsung, bukan hanya mendengarkan atau membaca teori. Untuk kelebihan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yahya. Oke, selanjutnya poin yang keenam, yaitu mengakomodasi keanekaragaman. Karena kurikulum satuan pendidikan atau yang kita sebut KTSP memiliki sifat desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan kepada sekolah atau satuan pendidik untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat. Hal ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan materi pelajaran dengan budaya, bahasa, dan kearifan lokal daerahnya. Seperti daerah Jakarta yang mempelajari kebudayaan Betawi, atau daerah Jawa Barat yang mempelajari bahasa Sunda, dan juga daerah-daerah lainnya yang mempelajari kebudayaan serta bahasa masing-masing daerahnya. Dan dengan menyesuaikan kurikulum dengan kearifan lokal, siswa dapat lebih mudah untuk mengenal tentang kehidupan di sekitarnya, seperti sumber daya alam atau pola hidup masyarakat setempat. Maka dapat kita simpulkan dengan memasukkan kearifan lokal ke dalam pendidikan dapat membantu melestarikan tradisi lokal dan memperkenalkan generasi muda pada nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat mereka. Oke, itu 6 poin kelebihan dari KTSP. Dari hasil diskusi kami, saya kembalikan ke moderator. Tadi dari kelompok ada yang membahas tentang kekurangan ya tadi ya? Kan kelebihan udah ada 6 tadi. Kekurangan ada yang membahas ya tadi? Iya, Ya, ada Pak. Bisa di next slide, Konita. Oke. Oke, teman-teman. Tadi udah dijabarkan nih 6 poin yang udah kita diskusikan terkait kelebihan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu kekurangan dari KTSP itu sendiri. Sama, kita ngambil 6 poin juga, yang dimana masing-masing akan dijelaskan oleh pemateri dari anggota kelompok kami. Dari poin pertama mungkin bisa langsung aja disampaikan. Silakan. Baik, di sini kekurangan pertama menurut saya ialah kurang siapnya tenaga pendidikan atau guru. Jadi ketidaksiapannya sih apa yang dihadapi gitu. Kurangnya pengalaman atau pemahaman dalam menyusun kurikulum. Para guru sudah terbiasa mengikuti atau mengimplementasikan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah dan tidak adanya pengalaman dalam perancangan kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, tidak semua guru pada saat itu memiliki kesempatan untuk melakukan pelatihan. Pelatihan seperti apa? Pelatihan untuk memahami proses analisis kebutuhan siswa dan lingkungannya. Jadi, guru tidak terlatih dan kurang percaya diri untuk membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswanya. Untuk poin kedua, akan
Oke, terima kasih Zikri yang udah menyampaikan nih salah satu kekurangan dari KTSP. Mungkin bisa dilanjut nih ke poin kedua terkait kekurangan dari KTSP itu sendiri. Silakan teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua yaitu minimnya pengawasan dan evaluasi. Ya, dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya, pengawasan dan evaluasi menjadi lebih sulit dilakukan. Pemerintah atau lembaga terkait kesulitan untuk memastikan kualitas kurikulum yang ditetapkan di setiap sekolah, yang berujung pada ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, untuk poin ketiga bisa dilanjutkan oleh Nesa. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga, yaitu minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran. Nah, contohnya itu seperti yang pertama ada kondisi laboratorium yang tidak memadai, yang dimana laboratorium itu merupakan salah satu fasilitas penting dalam pembelajaran berbasis KTSP, terutama untuk mata pelajaran sains seperti fisika, kimia, dan juga biologi. Namun beberapa sekolah itu banyak yang tidak memiliki laboratorium khusus, terus uh, memiliki laboratorium tetapi alat dan bahannya kurang lengkap. Lalu ada kekurangan dana untuk perawatan fasilitas laboratorium. Lalu yang kedua ada fasilitas pendukung teknologi yang belum memadai, yang dimana banyak sekolah yang tidak memakai perangkat komputer atau akses internet. Guru dan siswa yang kurang terampil menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan juga tidak adanya ruangan khusus seperti laboratorium, komputer, dan juga uh, berbasis TIK. Lalu yang ketiga ada keterbatasan ruangan belajar, yang dimana beberapa sekolah ini di daerah terpencil atau dengan jumlah yang siswa yang besar, itu sering menghadapi masalah kekurangan ruang kelas. Dampaknya yaitu menjadi pembelajaran dilakukan secara bergantian dan tidak ada ruang khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler. Lalu poin keempat akan dijelaskan oleh Maulidia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin keempat, yaitu berkurangnya pendapatan guru. Penerapan KTSP memiliki kekurangan yang berdampak langsung pada pendapatan guru. Masalah utamanya adalah pengurangan jumlah jam pelajaran untuk beberapa mata pelajaran. Contohnya itu, jam pelajaran sosiologi berkurang dari 5 menjadi 3 jam per minggu. Padahal guru harus mengajar minimal 24 jam per minggu. Syarat ini harus dipenuhi agar guru dapat menerima tunjangan profesi dan fungsional yang merupakan komponen penting dalam pendapatan mereka. Selain itu, keterbatasan jumlah kelas atau siswa di banyak sekolah menyulitkan guru untuk menambah jam mengajar. Permasalahan ini juga diperparah dengan kurang sosialisasi dan pemahaman guru mengenai perubahan kurikulum, sehingga banyak dari mereka yang tidak siap menghadapi dampak. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Oke, terima kasih Maulidia. Yang kelima itu menurut saya kurangnya SDM atau sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada tingkat satuan pendidikan yang ada. Nah, sumber daya manusia yang dimaksud itu tuh adalah tenaga pendidik, teman-teman. Jadi pola penerapan KTSP atau Kurtinem, kurikulum 2006, itu tuh terbentur terbentur oleh masih minimnya kualitas guru dan sekolah itu sendiri. Jadi kualitas guru dan sekolahnya itu masing-masing daerah itu tidak merata antara satu dengan yang lainnya. Nah, dan juga sebagian besar tenaga pendidik, khususnya guru, itu tuh belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran terkait ide-ide kreatif nih untuk menjabarkan panduan dari kurikulum KTSP itu sendiri gitu. Jadi lebih terbatas oleh kualifikasi guru itu sendiri karena KTSP ini sendiri itu tuh lebih mengedepankan pemikiran dan ide-ide kreatif dari tenaga pendidik itu sendiri sehingga itu merupakan suatu kekurangan dari KTSP. Nah, yang keenam itu bisa dilanjutkan oleh Agnia. Baik, selanjutnya itu ada poin ke-6, yaitu kurangnya fokus pada standarisasi. Jadi meskipun KTSP memberikan kebebasan pada tiap sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya, seringkali sekolah tidak sepenuhnya fokus pada standar yang telah ditetapkan, yang bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara materi yang diajarkan dan standar yang diinginkan. Baik, saya kembalikan kepada Zahra.
Oke, teman-teman, tadi kelompok satu itu udah menjelaskan nih materi terkait kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dari mulai pengenalan KTSP itu sendiri, kekurangan sampai dengan kelebihan. Tadi juga kekurangannya itu sama kelebihan kita bahas masing-masing 6 poin. Yang dimana kelebihan dari KTSP itu sendiri itu lebih membebaskan sekolah untuk mengembangkan sesuai dengan prasarana daerah lokalnya itu sendiri. Sedangkan kekurangan dari kurikulum KTSP itu sendiri itu lebih ke minimnya kualifikasi dari guru. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari teman-teman semua. Apakah ada yang ingin bertanya terkait KTSP ini sendiri? Itu bisa di raise hand aja, teman-teman. Atau mungkin Pak Supadi ingin Ada yang belum Anda sebutkan kekurangan KTSP, yaitu berbasis kepada hasil, ya kan ya. Jadi akhirnya akhirnya kan timbul berbagai macam kecurangan, sontek menyontek, jual beli, kunci jawaban, bocor membocor itu ya. Nah, sehingga kekurangannya adalah banyak anak-anak pinter secara angka-angka, tetapi dia tidak mampu mempraktekkan atau tidak siap kerja, ya, sehingga kita termasuk negara yang berbasis pada teori. Karena apa? Karena sekolah tidak memiliki sarana untuk mengimplementasikan atau untuk menerapkan. Jadi banyak kejadian-kejadian juara olimpiade tapi tidak mampu, tidak bisa bekerja profesional, itu diantaranya. Nah, kelebihan yang lain tadi yang disebutkan adalah karena tidak ada proses, hanya berbasis kepada teori dan hasil, itu bisa membuat soal itu secara langsung dikirimkan lewat WA. Soal nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu. Pertama, yang berikutnya cukup buat perintah, buat soal 9 ganda 10 gitu kan. Tapi kalau kita bicara proses berarti kan tidak bisa hanya berupa angka-angka. Itu ya kelebihannya dan kurangannya, dan kelompok ini udah luar biasa. Besok terakhir itu kapan-kapan akan kita coba disandingkan KTSP, K13 ke mereka, itu kita lihat, kita buat metrik apakah dan kurangnya, dan kita akan berbicara cocoknya kita pakai yang mana gitu ya. Makasih banyak kepada penyaji dan moderator. Silahkan kalau ada tajab, silahkan Pak Pati akan sebentar untuk surat, saya Pak surat nih. Silahkan ya. Oke Pak, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya terkait KTSP? Bisa langsung di raise hand aja. Sebelumnya terima kasih banyak pada Prof. Supadi yang menambahkan nih materi dari kelompok kita, kelompok 1 terkait KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ini. Nah, teman-teman, ini ada yang ingin bertanya gak sih terkait KTSP itu sendiri dari kelompok yang lain kepada kelompok kami? Dipersilakan teman-teman di raise hand aja kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau nambahkan boleh juga, misalkan ada yang nambahkan silakan. Andai kata bertanya silakan, andai kata nggak ada yang bertanya, nanti tolong ditutup aja ya. Bapak di masuk dulu sebentar baru nyampaikan kantornya. Baik Pak, ya betul. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan gitu terkait materi KTSP ini boleh banget nih teman-teman.
Oke, ada pertanyaan yang masuk nih dari eh, Muhammad Raska Arizi. Jadi pertanyaan dari Raska itu, apa sih perbedaan yang signifikan antara KTSP dan kurikulum sebelumnya nih dalam hal pengelolaan pembelajaran itu. Ini bisa kita eh, tampung dulu ya, Ras, buat didiskusikan. Sambil menunggu teman-teman lain nih, mungkin kiranya ada pertanyaan yang ingin diutarakan gitu. Terima kasih Raska untuk pertanyaannya. Mungkin kita tunggu nih sampai 13.40 deh buat yang ingin bertanya atau ingin menambahkan seputar KTSP itu sendiri dari pengetahuannya mungkin itu bisa banget. Terima kasih.
Oke, Raska izin menjawab. Tadi pertanyaannya itu terkait perbedaan ya yang signifikan antara KTSP dengan kurikulum sebelumnya nih, kurikulum tahun 2004 atau disebutnya KBK waktu itu. Nah, perbedaan yang signifikan tuh apa sih kalau misalnya KTSP itu sendiri, itu tuh guru lebih terlihat aktif gitu dalam menyusun kayak silabus ataupun rencana pembelajaran itu sendiri. Kayak gitu. Jadi ide-ide dan pemikiran guru itu lebih dikembangkan atau digunakan gitu dalam KTSP itu sendiri gitu. Kalau di kurikulum sebelumnya guru nih cuma kayak hanya sebagai pelaksana kurikulum aja gitu. Jadi materi, metode dan sebagainya itu ditentukan oleh pemerintah gitu. Kalau di KTSP sendiri guru lebih dibebaskan dalam hal metode dan lain sebagainya. Itu sih dari saya. Mungkin teman-teman dari kelompok satu bisa ditambahkan nih terkait pertanyaan Raska. Saya persilakan. Langsung aja teman-teman dari kelompok satu yang ingin apabila ada yang ingin disampaikan lagi, ditambahkan lagi terkait pertanyaan Raska, dipersilakan teman-teman kelompok satu. Baik, Zahra, aku izin menambahkan. Jadi untuk perbedaannya itu KTSP menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Sedangkan kurikulum sebelumnya lebih fokus pada penguasaan materi. Itu saja, Zahra, untuk tambahan dari saya. Oke, terima kasih Kunita. Mungkin dari teman-teman kelompok satu ada yang ingin menambahkan lagi? Alif Bagas mungkin ingin menambahkan. Boleh izin untuk menambahkan, kalau KTSP itu penilaian lebih beragam. Jadi tidak hanya mengandalkan tes tertulis, tetapi juga menilai sikap dan keterampilan. Sedangkan kurikulum sebelum KTSP yaitu KBK, penilaian lebih berfokus pada pengetahuan, tes tertulis, dan ujian. Untuk yang lain boleh ditambahkan, silakan. Saya juga izin menambahkan. Jadi kalau kurikulum sebelumnya itu pembelajarannya cenderung menggunakan pendekatan teacher center. Nah, di mana guru ini adalah sumber utama informasi dan kontrol semuanya ini ada pada guru. Nah, kalau di KTSP ini lebih ke student center. Jadi menekankan peran aktif siswa dalam proses belajar. Sudah. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan. Jika tidak, saya langsung ke kesimpulannya aja nih. Oke, saya langsung kesimpulannya aja ya dari perbedaan secara signifikan nih antara kurikulum sebelumnya KBK itu diresmikan tahun 2004 dan juga KTSP atau Kurtinem kurikulum 2006. Jadi kalau misalkan dari pemaparan saya dan juga teman-teman dari kelompok satu itu perbedaan yang secara signifikan itu sendiri terlihat dari perencanaan atau pelaksanaan dari penerapan kurikulum itu sendiri. Jadi kalau misalnya KTSP itu tadi kata Alif itu lebih beragam nih penilaiannya gitu. Terus dia tuh tidak hanya mengandalkan tes tulis tapi juga lebih menilai sikap dan juga keterampilannya. Akan tapi kalau misalnya KBK dia tuh lebih terfokus nih pada pengetahuan ujian. Terus juga KTS perbedaan yang lainnya itu kalau KTSP itu lebih menekankan pada pencapaian kompetensi siswa baik kognitif maupun psikomotorik. Nah, selain itu juga perbedaan yang menonjol gitu ada pada
keaktifan atau keikutsertaan guru gitu dalam pembelajarannya. Jadi kalau KTSP itu sendiri dia lebih ke pengaktifan siswa itu dalam pembelajaran. Jadi siswa itu dituntut harus aktif juga gitu. Akan tapi kalau misalnya kurikulum sebelumnya KBK tahun 2004 itu hanya guru yang diandalkan sebagai pusat utamanya gitu. Nah, mungkin itu saja nih pertanyaan dari Muhammad Raska Harizi terkait perbedaan signifikan antara Halo, Pak Pati kok nggak dengar ya? Apa ada yang Kak. Ya. Halo. Maaf, Prof, bagi sinyalnya sempat Pak Pati hilang. Oke, lanjut udah bagus kesimpulannya. Minggu depan akan kita coba apa yang menjadi ide pokok mengapa timbulnya K13. Ya, terus sejauh mana K13 ini sudah dapat diimplementasikan pada seluruh Indonesia. Nah, KTSP itu tadi ada sedikit yang belum dibahas. Terkait kekurangannya itu karena otonomi daerah, kita tidak bisa membuat standarisasi nasional karena masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk merumuskan, untuk meramu, untuk menyusun masing-masing kearifan lokalnya, masing-masing daripada kompetensi di daerah itu. Sehingga SD01 pagi hari, kemudian SD02 sore hari tempat yang sama, itu akan berbeda rasanya walaupun sama-sama di tempat itu. Itu satu kekurangannya. Jadi sulit untuk dibuat standarisasi karena kebebasan diberikan kepada masing-masing sekolah. Oke, itu aja Pak Bakti, silakan tutup kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih Prof. Supadi yang telah menambahkan nih materi terkait KTSP itu sendiri. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan nih Prof, dan juga materi kelompok 1 udah selesai, apa diakhiri saja atau bagaimana Prof? Ya, kalau memang sudah nggak ada lagi yang dipertanyakan, dikonfirmasi, silakan. Tetapi kalau masih ada yang mau tanya, silakan Pak Badi siap untuk memberikan konfirmasi. Silakan kalau ada yang bertanya Pak Badi, silakan. Pada siap bicara nih. Ya silakan ada yang mau nanya, boleh. Nah, boleh banget tuh rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, mumpung ada Prof. Supadi yang mungkin nanti bisa menambahkan juga gitu. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa diutarakan aja rekan-rekan sekalian. Oke, silakan, ayo. Baik, jika nggak ada berarti kita anggap tuntas. Makasih pada moderator. Silakan moderator untuk menutupnya dengan berdoa dan sampai ketemu hari Kamis yang akan datang. Kamis yang datang itu Anda masuk nggak sih? Karena itu kan tanggal 27-nya kan pilkada ya. Kamisnya aman Kamis ya. Kan kita Zoom kan. Nggak ada yang pulang kampung kan ya. Iya, kan? Kamisnya aman. Iya, aman. Ya udah, siap. Ya udah silakan untuk ini ya, untuk ditutup. Ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya untuk menyimak dan juga mendengarkan materi kelompok 1 terkait kekurangan dan juga kelebihan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Terima kasih juga Prof. Supadi yang udah hadir ke ruangan Zoom ini dan menambahkan materi dari kelompok kita. Mungkin itu saja. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bisa sesi dokumentasi, Prof, untuk Oke, silakan. absensi. Presensi. Mungkin teman-teman yang Oh iya, Prof, presensi. Teman-teman yang lain bisa on cam dulu ya.
Ayo teman-teman on cam dulu. Sekarang, Fir. Minta tolong untuk Konita bisa di SS. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke. Udah semua Konita. Oke, karena presentasi kelompok 1 mengenai materi KTSP udah untuk nanti jangan lupa absen, jangan lupa ngisi presentasi nanti share oleh Nasya. Baik, terima kasih Prof. Supadi, terima kasih banget udah hadir ke kegiatan perkuliahan kita. Saya akhiri Zoom meeting kali ini. Izinnya Prof untuk mengakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, sukses dan berkah. Sampai ketemu hari Kamis yang datang. Terima kasih. Izin Pak Putih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Iya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Terima kasih banyak, Prof.